Di Desa Seigita, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Irfan dan Miska. Saat menikah, Irfan berusia 24 tahun, sedangkan Miska baru berumur 16 tahun. Meski usia sang wanita masih sangat belia, tapi Miska mampu mengemban semua tugas rumah tangga dengan baik. Menurut orang-orang di luaran sana, seharusnya Miska menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Namun, apalah daya, entah karena masalah ekonomi ataukah Miska memang mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk segera menikah. Pada akhirnya, wanita berparas cantik ini lebih memilih untuk membangun rumah tangga bersama Irfan daripada melanjutkan pendidikan. Mengambil keputusan semacam ini memang tidak mudah, tapi bagi Miska, cinta dan komitmen untuk hidup bersama Irfan adalah prioritas utama. Meskipun Irfan dan Miska tergolong masih sangat muda, keduanya selalu berusaha untuk membangun rumah tangga dengan cara mereka sendiri. Irfan dikenal sebagai sosok suami yang selalu mendukung segala keinginan istrinya. Pria itu tidak hanya berperan sebagai pasangan, tetapi ia juga bisa menjadi sahabat dan pendengar yang baik bagi Miska. Tidak hanya itu saja, Irfan juga dikenal sebagai pria yang sangat bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Dalam setiap keputusan yang diambil, Irfan selalu melibatkan Miska. Pria itu juga selalu menghargai pendapat istrinya. Miska juga menunjukkan kualitasnya sebagai seorang istri yang bertanggung jawab pada keluarganya. Ia merupakan sosok gadis belia dengan pemikiran yang sudah dewasa. Wanita itu pun berhasil melayani suaminya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Miska tidak hanya sibuk mengurus rumah tangga, tapi ia juga berusaha menciptakan suasana yang harmonis di dalam keluarga kecilnya. Menurut penilaian masyarakat sekitar, Miska dan Irfan merupakan pasangan yang ideal. Keduanya tidak pernah terlibat cekcok ataupun perdebatan di depan orang lain. Rumah tangga mereka tampak bahagia dan harmonis. Keduanya menikah pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 usia pernikahan mereka sudah menginjak 3 tahun. Dalam kurun waktu itu, Irfan dan Miska belum dikaruniai anak. Hal ini tidak mengurangi kebahagiaan mereka sebagai sepasang suami istri. Keduanya telah melalui suka duka secara bersama-sama dan tidak pernah mempermasalahkan tentang momongan. Bagi Irfan, kebahagiaan bukan semata-mata tentang memiliki anak, melainkan tentang saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Pasutri ini saling mendukung satu sama lain, berbagi canda tawa dan menciptakan berbagai kenangan indah di rumah mereka yang sangat tenang. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung selamanya. Tibalah di suatu saat, rumah tangga mereka mengalami tragedi yang mengerikan. Irfan dan Miska pun terpaksa harus mengalami perpisahan yang tak terduga-duga dan sangat menyakitkan. Pasangan suami istri yang selalu terlihat bersama tiba-tiba saja ditemukan tidak bernyawa di sekitar perkebunan kelapa sawit. Keduanya tergeletak di parit dan di rawa-rawa dengan semak-semak yang lebat. Penemuan dua tubuh tersebut mengejutkan seluruh warga desa. Terlebih lagi, Irfan dan Miska dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan penuh cinta. Pasangan suami istri ini ditemukan terpisah di daerah Kapuas yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sang suami ditemukan terlebih dahulu, barulah 2 hari setelahnya tubuh istri ditemukan di tempat yang berbeda. Kemudian, keduanya dievakuasi oleh pihak kepolisian dan digotong menggunakan sebatang kayu. Tragedi mengenaskan yang mendadak dialami oleh pasangan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kepanikan di kalangan warga setempat. Banyak orang yang merasa tidak percaya bahwa dua sosok yang selama ini dianggap sebagai lambang kebahagiaan bisa berakhir dengan cara yang begitu tragis. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwenang, terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata selama ini mereka berdua merupakan korban penghilangan nyawa oleh seorang oknum yang sangat keji dan biadab. Setelah mengevakuasi kedua korban, pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan di sekitar tempat kejadian. Penyelidikan berlangsung secara intensif dan melibatkan banyak pihak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat segera mengungkap misteri di balik kepergian Irfan dan Miska. Setelah melalui pengumpulan informasi dan penyelidikan yang panjang, akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah seorang pria yang bernama Sriwanto Andi Ragil Saputra atau yang akrab dipanggil Sriwanto. Pria itu merupakan seorang warga yang tinggal di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah.
Ia dikenal sebagai seorang petani kelapa sawit di sekitar rumahnya. Selain itu, Sriwanto memiliki reputasi sebagai dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pria tersebut memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Mereka berempat tinggal tak jauh dari kediaman Irfan dan Miska. Di kalangan masyarakat, Sriwanto seringkali dimintai bantuan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Ia juga selalu dimintai tolong untuk mencari solusi atas berbagai macam persoalan hidup. Tidak hanya itu saja, dengan kekuatan ilmu hitamnya yang ampuh, sang dukun bisa menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi di dalam keluarga. Konon katanya, Sriwanto tidak hanya dikenal sebagai dukun sakti dalam hal pengobatan, ia juga memiliki kemampuan mistis yang membuatnya dipercaya dapat membuat seseorang menjadi kaya raya. Banyak orang yang datang kepadanya, kedatangan mereka untuk meminta resep keberuntungan atau ritual tertentu agar mendapatkan rezeki yang berlimpah. Namun seiring berjalannya waktu, reputasi baik Sriwanto mulai ternodai oleh tindakan keji yang dilakukannya terhadap Irfan dan Miska. Pria itu melakukan aksi kejinya pada tanggal 6 September 2023. Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, Sriwanto mengakui kejahatannya tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Sang dukun mengungkapkan bahwa motifnya adalah karena sakit hati. Kala itu, salah satu korban menudingnya sebagai dukun palsu. Sriwanto lalu menceritakan bagaimana awal dari aksi kejam yang telah ia lakukan. Kejadian tragis ini bermula ketika Miska yang merasa bahwa kebahagiaan di dalam rumah tangganya masih kurang lengkap. Meskipun sudah menikah selama 3 tahun lamanya, ia dan sang suami belum diberikan kepercayaan untuk menimang seorang baby. Rasa kekosongan mulai menghantui Miska dan membuatnya merasa bahwa kebahagiaannya masih belum sempurna. Di dalam benaknya, wanita itu menganggap bahwa kehadiran seorang anak bisa menjadi pelengkap dari kehidupan rumah tangga yang ideal. Selama berminggu-minggu lamanya, Miska menahan kegundahan dan kesedihan yang dialaminya. Ia pun berusaha untuk tetap tegar dan tidak ingin membebani suaminya. Namun, seiring berjalannya waktu, kegundahan itu membuat pikirannya semakin jenuh dan ia pun tak tahan menanggung semuanya sendirian. Hingga tiba di suatu hari, Miska dan Irfan duduk di teras rumah dan berbincang-bincang sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Miska mengutarakan perasaan gundahnya selama ini. Perempuan itu pun menceritakan apa yang ia rasakan kepada suaminya. Dengan raut muka menyenangkan dan penuh senyuman, Irfan merespon keluhan sang istri. Ternyata bukan hanya istrinya saja yang ingin segera menimang baby, Irfan pun juga menginginkan hal yang sama. Tak lama kemudian, ayah Miska yang bernama Rianto datang menghampiri mereka berdua. Sang ayah kemudian berkata, "Sedang membicarakan apa ini? Kok kayaknya serius sekali?" Lalu Irfan menjawab, "Ini Pak, kami kan sudah 3 tahun menikah, tapi masih belum punya anak juga. Jadi kami ingin cari orang pintar buat minta petunjuk. Barangkali Bapak tahu siapa orangnya Pak. Selain itu, kami juga pengen kaya." Ayah Miska kemudian memberikan saran supaya menantu dan anaknya datang ke seorang dukun yang ada di sekitar sana. Dukun tersebut tak lain ialah Sriwanto. Sang ayah berpendapat bahwa Sriwanto merupakan dukun yang memiliki kekuatan ajaib. Mungkin saja kali ini dukun tersebut bisa membantu Irfan dan Miska untuk segera memiliki anak dan dilimpahkan kekayaan. Pasangan muda itu pun menyetujui saran dari Rianto. Kemudian Irfan bertanya kepada ayah mertuanya tentang keberadaan dukun itu. Rianto lalu mengajak pasangan muda ini untuk menemui Sriwanto. Saat di perjalanan, ketiganya merasa senang sekali karena sudah memiliki jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Sesampainya di rumah Sriwanto, ketiganya disambut hangat oleh sang dukun. Mereka pun sempat berbincang-bincang santai dan saling menanyakan kabar satu sama lain. Setelah basa-basi menanyakan kabar, Rianto menjelaskan tujuan kedatangan Irfan, Miska, dan dirinya. Saat itu, ayah Miska menjelaskan kepada Sriwanto bahwa anak dan menantunya ingin cepat memiliki anak dan diberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Lalu Rianto meminta tolong kepada sang dukun untuk membantu anaknya supaya cepat hamil. Hal ini juga disampaikan Sriwanto saat diinterogasi oleh pihak kepolisian. Setelah mendengar permintaan itu, Sriwanto mengatakan bahwa ia akan membantu Miska agar cepat hamil. Untuk mengabulkan permintaan itu, Sriwanto menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Miska dan Irfan. 2 minggu kemudian, Pak Sutri itu datang lagi ke rumah Sriwanto untuk menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan.
seperti 1 buah kelapa hijau, 2 butir telur, dan 2 helai daun sirih. Tidak hanya itu, Sriwanto juga memberikan syarat yang sangat tidak masuk akal. Sang dukun lalu menjelaskan syarat utama yang harus dilakukan agar cepat hamil. Pria itu mengatakan jika ingin cepat hamil, maka Miska harus melakukan itu-ituan dengan si dukun di hadapan suaminya. Syaratnya kelapa hijau 1, telur 2, daun sirih 2, sama syariatnya berhubungan intim sama perempuannya, istrinya, disetujui sama suaminya. Sebenarnya Irfan sangat tidak menyetujui hal itu, namun apa boleh buat, istrinya sangat ingin punya anak, akhirnya Irfan menyetujui syarat konyol tersebut. Saat itu juga Sriwanto dan Miska melakukannya di hadapan Irfan. Sang suami tak kuasa menahan amarah yang membara di kepalanya. Namun demi kebahagiaan sang istri, ia terpaksa harus melihat aksi itu dengan perasaan sedih dan hatinya seperti teriris-iris sajam. Di sisi lain, saat sang dukun sedang berhubungan badan dengan Miska, istrinya sedang tidak ada di rumah. Sriwanto pun dapat melakukan hal terlarang tersebut sampai puas. Meski sudah menikah selama 3 tahun, bentuk tubuh Miska masih sangat aduhai. Melihat tubuh seksui sang wanita, Sriwanto si dukun cabul semakin menikmati hal menjijikkan tersebut. Setelah puas melakukan itu-ituan, sang dukun menyuruh pasutri itu untuk pulang ke rumah. 2 minggu kemudian ternyata Miska langsung hamil dan keluarganya pun sangat senang saat mendengar kabar baik tersebut. Namun 2 bulan kemudian Irfan dan Miska tak kunjung menjadi kaya raya. Akhirnya sang pria menagih janji kepada Sriwanto melalui sambungan telepon. Saat dihubungi, si dukun mengajak Irfan dan istrinya untuk bertatap muka di suatu perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, pasangan suami istri ini bertemu dengan sang dukun. Tak lama kemudian, Irfan malah terlibat cekcok dengan Sriwanto. Irfan merasa sangat kesal karena ia tidak segera mendapatkan kekayaan. Pria itu pun memaki-maki Sriwanto dan menyebutnya sebagai dukun palsu. Mendengar sebutan itu, Sriwanto merasa sangat sakit hati dan mulai naik pitam. Ia tak terima saat dituduh sebagai dukun palsu. Sriwanto pun menyerang Irfan dengan sajam yang ia bawa dari rumah. Pria itu menyerang bagian atas dan bagian tengah tangan Irfan dengan sebuah mandau. Tanpa disadari, aksi ini menyebabkan Irfan kehilangan nyawa. Melihat kejadian ini, Miska bergegas kabur untuk melapor kepada masyarakat setempat. Saat hendak kabur, Sriwanto memukul kepala wanita itu dengan sebuah balok. Tak lama kemudian, Miska langsung tak sadarkan diri dan kehilangan nyawa di tangan si pelaku. Setelah menghabisi pasutri tersebut, Sriwanto meletakkan tubuh kedua korbannya di tempat yang berbeda dengan jarak 1 kilometer saja. Sang suami dibuang di dalam parit yang tak jauh dari TKP, sedangkan sang istri dibawa dengan menggunakan sepeda motor lalu dibuang ke rawa-rawa. Setelah kejadian ini, pada tanggal 8 September 2023, kedua korban dilaporkan menghilang oleh keluarga mereka. Kemudian pihak keluarga, warga setempat, dan polisi mulai mencari keberadaan kedua korban. Kala itu Rianto sang ayah menemukan sepeda motor milik korban di pinggir jalan. Sepeda tersebut lalu dibawa ke Polres untuk keperluan penyelidikan. Tak berhenti di situ saja, para warga masih melanjutkan pencarian. Kemudian tepat di tanggal 10 September 2023, Irfan ditemukan tak bernyawa di sekitar parit. Salah seorang warga menyatakan bahwa saat ditemukan korban pria dalam keadaan tertelungkup dan terdapat di sekitar tangannya. Setelah Irfan ditemukan 2 hari kemudian, yakni tanggal 12 September 2023, Miska ditemukan di sebuah rawa-rawa yang tertutupi semak-semak. Awalnya ketemu sepeda motornya di pinggir jalan oleh bapaknya, baru sepeda motornya dibawa ke polsek, baru dicari orang banyak. Ya, cari-cari sampai hari Minggu suaminya ketemu. Pas ketemu posisinya telungkup dan lukanya di sini, pinggangnya sini. Setelah itu hari Rebunya lagi ketemu istrinya. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian akhirnya dapat mengamankan si pelaku. Tepat di hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 4 dini hari, pelaku diringkus oleh polisi di daerah Palangkaraya. Saat itu pelaku dan istrinya beserta 2 orang anak sedang tidur di sebuah kamar.
Lalu pihak kepolisian langsung menangkap Sriwanto yang mengeluh sedang sakit. Sebelum dibawa ke Polres Palangkaraya, si pelaku sempat mencium istrinya terlebih dahulu. Sakit apa ya? Pernah dikol orang. Akibat ulahnya, Sriwanto dijerat dengan pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Pria itu pun terancam hukuman penjara selama seumur hidup atau hukuman matot. Kisah yang menimpa suami istri ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Janganlah terlalu percaya dengan sosok dukun dan selalu menjaga ucapan saat berkomunikasi dengan orang lain. Terus lakukan hal-hal baik agar tidak ada kejahatan yang mengancam nyawa kita. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus selanjutnya.